tahun 2013 saya tamat SMA, kemudian mau kuliah ke Banda Aceh. Tahun itu juga orang tua bangkrut. Orang tua saya salah satu wirausaha yang begitu agresif ya. Jadi beliau kalau produksinya bulan ini 1 ton, bagaimana ke depan harus 5 ton. Harus tiap bulan naik. Terus bagaimanapun caranya harus naik, walaupun kondisi pasar tidak menyesuaikan. Ya, sebenarnya ini kalau saya tidak salah ini usaha ketujuh kali. Tahun 2020 kita sempat down kurang lebih 800 kilo per bulan. Alhamdulillah sekarang di tahun 2021, di 2022 terakhir ini sudah hampir 3 ton, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat UKM, kita jumpa lagi bicara tentang UKM. Dan yang pasti di balik UKM itu banyak anak muda yang kreatif. Kita bicara kacang, ya, kacang dari produksi pabrikan sampai UKM. Dari produksi langsung, artinya tidak ada perubahan, tidak perlu proses produksi yang terlalu panjang, bahkan sampai produksi yang dengan campuran yang berbeda, misalnya jadi bumbu pecel atau bumbu yang lain. Kacang sangat penting. Hari ini Sobat UKM kita bertemu dengan pelaku UKM bidang perkacangan. Ya, selamat datang. Ya, ini saya lupa namanya karena si panggil nama produknya. Lebih sering produk. Lebih produknya. Nama pribadi. Ada nama. Jadi sudah melekat sepertinya. Dan image-nya sudah melekat pada personalnya. Ya. Namanya tadi siapa? Teguh Munazir. Teguh Munazir. Biasa dipanggil Munazir. Munazir. Kalau saya selalu panggil langsung brandnya. Mangging gitu. Mangging, kacang mangging ya. Sehingga kadang-kadang lupa namanya. Ya, berarti sudah bagus juga ya. Nah, gimana nih ceritanya tentang kacang ya tuh di Aceh? Ya. Karena kan kalau kita lihat kacang ini tidak hanya kacang kering seperti ini, juga populer di kafe-kafe itu kacang rebus gitu sekarang. Ya. Bagaimana pertumbuhan usaha kacang? Dalam 1 tahun terakhir memang perkembangan usahanya sudah mulai baik, Pak ya. Sebelum masa-masa Covid. Sekarang sudah mulai hampir stabil, permintaan kacang sudah meningkat dan penjualan juga sudah bagus. Dibanding tahun 2020 kemarin. Bagaimana dengan produksi kacang itu sendiri? Kacang meningkat. Produksi tahun 2020 kita sempat down kurang lebih 800 kilo per bulan. Alhamdulillah sekarang di tahun 2021, di 2022 terakhir ini sudah hampir 3 ton, Pak. 3 ton mungkin mencapai. Wow. Jadi ini namanya mangging. Apakah kacang ini memang asal dari mangging? Sebenarnya sekarang kita beli bahan baku sudah hampir seluruh Aceh, Pak. Dari mulai Aceh Selatan sampai ke Pidi, ke Aceh Besar, Sare juga sudah menjadi pasar bahan baku kita. Cuma nama mangging ini awal ceritanya adalah kacang ini berasal dari mangging. Kacangnya awalnya. Nah, ide ceritanya ibu saya itu beliau adalah produksi kacang. Kebetulan kami punya 2 toko, di satu dekat rumah, depan rumah. Satu lagi ya dekat keramaian gitu, Pak. Jadi ibu kerjanya gonseng kacang, kemudian taruh di toko sendiri. Baik. Nah, makanya dari situ saya pikir, wah ini bagus juga kita sebut kacang mangging. Toh juga kacang mangging juga terkenal ya dengan rasa tradisionalnya. Ya, jadi jelas ya. Ya. Sebagaimana UKM lainnya, kemunculan ide bisnis juga datang dari keluarga. Iya. Ya, tapi tentu dengan cara yang berbeda. Ya,
Kalau sama saja itu cuma meneruskan tradisi Ya, keluarga. meneruskan tradisi. Ya, tapi ini justru mengupgrading menjadi lebih baik. Tapi apakah Munazir mulainya memang dari kacang mangging usahanya atau ada cerita usaha-usaha yang lain sampai akhirnya ke kacang mangging? Ya, sebenarnya ini kalau saya tidak salah ini usaha ketujuh. Ketujuh kali. Ketujuh kali. Oke. Jadi cerita sedih lah sedikit ya. Nggak apa-apa. Nah, Nggak perlu tisu kan? Nah, jadi tahun 2013 itu adalah tahun yang paling sakit bagi saya. Ya. Bahasanya gitulah Pak. Tapi tahun itu juga itu merupakan tahun kebangkitan dan awal saya melihat beginilah dunia ini. Ya. Tahun 2013 saya tamat SMA, kemudian mau kuliah ke Banda Aceh. Tahun itu juga orang tua bangkrut. Ayah saya bangkrut. Beliau dulu juga seorang pengusaha lah Pak. Kira-kira gitu. Mungkin ya buah tidak akan pernah jatuh dari pohonnya. Dari pohonnya, oke. Jadi di tahun itu saya hampir tidak sanggup membiayai kuliah Pak. Nah, mulai berpikir bagaimana cara menghasilkan uang, mulai dari jualan burger, kerja bangunan, jualan pisang goreng, dan banyak hal yang saya jual. Hingga akhirnya saya menemukan kacang mangging ini Pak, yang dikasih nama kacang mangging terakhir. Jadi untuk mendapatkan ini tidak harus itu dulu yang kita temukan. Iya betul. Ada proses yang kita lalui, ada panjang. cerita berdarah, ada cerita sedih di baliknya. Tapi harus diingat, jangan putus asa. Kita sampai kepada titik balik, ya, di mana perjalanan tadi menjadi fondasi yang kuat untuk kita melangkah lebih cepat. Iya, betul. Jadi skenario permasalahan kita yang sedang kita alami itu jangan dianggap akan selalu seperti itu. Kadang-kadang esok cerah, esok masih ada esok, ataupun bisa jadi lusanya yang cerah. Ya. Jadi kita jangan pernah menyerah di saat kita jatuh, kira-kira begitu. Jadi menarik ya, banyak UKM selalu tegar apapun itu ceritanya dan kembali bergerak ya. Ketika turun ya kesempatan kita belajar ya, ketika kita jatuh kita belajar, kita merangkak, kita berdiri dan berlari ya. Tapi yang penting jangan pernah menyerah ya. Oke, cerita awalnya ini dari orang tua yang melakukan bisnis ini. Iya, ya. merintis. Kenapa bisa seperti ini? Apa idenya? Ini kan gelas air ini. Iya betul Pak. Kenapa menjadi gelas kacang gitu kan? Sebenarnya itu merupakan permintaan pasar Pak. Dari pertama kacang biasa-biasa saja sebenarnya, seperti kemasan tanpa adanya brand, tanpa adanya nama. Ya. Kita taruh di warung-warung tetangga di Berawe. Saya masih ingat sekali waktu itu kosnya di Berawe. Dari satu warung ke 2 warung, kurang lebih saya masih ingat 100 kilo tuh Pak per bulan. Ya. Permintaan per bulan, hingga akhirnya rupanya kacangnya nikmat dirasakan oleh para pelanggan. Permintaannya terus meningkat, pasarnya terus meluas, hingga ada juga beberapa agen yang mulai tertarik untuk melakukan kerjasama dengan kacang mangging. Sampai terus meningkat hingga hari ini Pak. Ya, jadi mulai ya masuk ya ke channel-channel yang memang memungkinkan ya. Ya, kalau Munazir di sekitar kosnya. Ya, sekitar Ya, kos. warung-warung kopi. Ya. Memang kacang ini kalau sudah dimakan lupa berhenti. Lupa berhenti. Ya, walaupun ada janji tambahan, apa janji tambahan? Asam urat katanya, kolesterol. Tapi ini kacangnya sehat sepertinya ya, karena diproses dengan proses yang natural ya. Natural, organik ya. Organik ya, jadi ini luar biasa. Lalu kenapa kemasannya gelas ini? Kalau ini lebih memudahkan Pak sebenarnya. Oke. Jadi memang pasar kacang mangging hari ini yang diprioritaskan itu di warung kopi. Di warung kopi. Seimbangi juga dengan Aceh, itu Ya. dikenal dengan kota 1000 warung kopi Pak ya. Betul. Ya, jadi orang Aceh suka minum kopi.
Kemudian minumnya kan harus sesuai dengan cemilannya. Ya. Nah, juga cemilannya sesuai dengan gelas inilah Pak, kira-kira. Jadi bisa cepat dibuka, mudah dilihat, kemudian kulit kacang pun mudah ditempatkan. Ya, tempatnya nggak besar. Jadi tidak kotor ya. Tidak kotor. Nah. Jadi menjaga lingkungan, ya, kafe terutama, dan proses membuangnya juga lebih mudah. Iya, lebih mudah. Dan kita lihat Sobat UKM juga sudah ada tanda halal ya. Dan jelas di sini ditulis organic roasted peanut ya. Dan ini nomor-nomor apa ini? Nomor BPOM Pak. Nah, sudah ada BPOM. Sudah legal semua. Jadi sudah legal ya. Dan ini sudah dijamin oleh pemerintah bahwa ini kacangnya sehat, tidak mengandung bahan berbahaya karena sudah terdaftar ya. Kemudian ada logo-logo ini, IBF ya, mungkin Anda sebagai anggota IBF ya. Dan MFG nih ya. Manggeng Food Group Pak. Wow, sudah grup sudah ya, grup, jadi, luar biasa ya. Jadi bukan kerjaan cilet-cilet ya. Harus visioner dia kan, melihat pikirkan masa depan. Kalau kita lihat ini, ada 3 perbedaan kemasan. Ini mulai dari mana nih? Kita mau cerita. Yang pertama, awalnya kan kita fokus kepada pasal tradisional Pak. Tradisional. Nah, kalau tradisional kita menjualnya yang plastik. Kemasan seperti ini, yang 1000, yang 2000, dengan segmentasi pasarnya warung kopi, kios-kios, dan toko-toko grosil Pak. Baik. Kemudian? Kalau yang ini segmen pasarnya khusus warung kopi. Warung kopi. Nah, khusus warung kopi yang di Banda Aceh, kafe, warung kopi. Kalau ini masuk semua Pak. Ya, oke. Kalau ini pasar modern. Pasar modern seperti minimarket, ikut pameran, dan kebutuhan menjadi oleh-oleh khas Aceh misalnya. Ini kacang kemasan aluminium foil. Ya, memangnya hanya pabrikan saja yang mampu seperti ini. Ya, UKM juga mampu. Ya, punya kemasan yang hebat, ya, kemasan yang biasanya kita temui dengan produk-produk industri yang cukup kuat. Ternyata UKM yang namanya kacang mangging juga sudah mampu seperti ini, ya, masuki kemasan yang memang higienis, ya. Karena fungsi kemasan ada 2, selain promosi, ya, promosi produk, ya, sehingga kita taruh di supermarket, orang ambil, dan juga untuk melindungi produk, ya. Jadi wow, ya. Nah, apa lagi yang kira-kira mau dibahas tentang ini? Apa yang menjadi titik tumpu di dalam menyukseskan usaha kacang mangging? Ada beberapa hal Pak. Salah satunya, bisnis ini sepertinya harus mulai dikembangkan dari hulu ke hilirnya Pak. Oke. Ya, seperti punya lahan sendiri, punya orang berkebun sendiri, sampai mesin yang lebih modern. Nah, sehingga bisa kita pasarkan ke seluruh Indonesia. Saat ini kan kacang mangging hanya dipasarkan di Aceh. Di beberapa wilayah Aceh ada sekitar 8 kabupaten kota. Sudah di 8 kabupaten kota? Iya, sudah di 8 kabupaten. Di mana aja itu? Di Aceh Selatan, di Abdia, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Jaya, Banda Aceh, sampai ke Aceh Timur Pak. Kurang lebih 8 kabupaten kota. Kalau di Banda Aceh di mana aja nih bisa kita dapat nih? Kalau di Ali Kopi, Swalayan Hijrah, di Atta Kopi, Budi Warkop, di Nanggro Kopi dan Faris Kopi, hampir 70% warkop di Banda Aceh ada kacang mangging. Ada kacang mangging. Ya, berarti kalau di warkop ini kemasannya. Ya, dan kemasan yang kemasan yang kecil. Generik. Ya. Karena memang permintaan pasalnya lebih bagus yang tradisional Pak. Tradisional, ya. Dan kalau untuk di swalayan, nah ini kemasannya. Iya, kemasan yang bagus.
Dan ini bisa menjadi oleh-oleh di Aceh ya. Menjadi oleh-oleh Aceh. Tapi belum ada bahwa ini oleh-oleh Aceh ya. Belum. Nah, ini Insya Allah ke depan. ke depan. Ya. Dan kalau masuk nasional nggak tahu dia lemak mangat nih. Ini khusus Aceh nih. Ya. Ada ininya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya. Tapi orang takut kalau dengan lemak nih, takut seperti saya jadi gemuk gitu kan. Lemak mangat, tapi artinya memang wow ya. Kita makan kacang mangging ini sudah start makan, kapan berhenti? Ketika memang udah kosong. Kosong gelas. Ya, kosongnya baru berhenti. Ya, kadang-kadang minta tambah karena memang enak. Ya, asal jangan diingatkan asam urat saja sudah cukup. Iya betul. Tapi selama saya makan, insya Allah. Salah sehat Pak. Sehat. Kacang itu sebenarnya sehat. Sehat, ya. Jadi akan luar biasa. Nah, saya pikir sudah banyak hal kita belajar dari sosok Nazir dalam menjalankan usahanya kacang mangging. Ini kira-kira ada nggak varian-varian baru nanti? Ini kan standar nih, original nih. Ya, ada nggak rencana menambah jenis produk ya, ini kan gongseng ya. Gongseng Pak, masih gongseng. Ada nggak cara lain mungkin pakai pasir atau sehingga menghasilkan rasa yang berbeda Pak. Rencana ke depan visi misinya masih sangat tinggi Pak. Ya. Jadi memang untuk ya kondisi-kondisi seperti ini bertahan, survive dulu. Ya. Kemudian visi misi kita ke depan ya punya kemasan yang lebih bagus, kemudian punya rasa bervariasi, punya mesin yang lebih modern Pak. Itulah seperti saya. Kalau sekarang 3 ton ya? Iya 3 ton ya. Dengan strategi, kalau sekarang 3 ton itu merupakan strategi pemasaran secara tradisional Pak. Tradisional? Ya. Belum masuk ke pasar modernnya. Belum masuk modern. Ada rencana? Rencana pasti akan masuk. Pasti masuk. Tapi sekarang kita kuatkan dulu pondasinya, karena kan perlu bertahap Pak. Ya. Butuh waktu ya. Pondasi kita masih belum begitu kuat. Kuat di pondasi dulu seperti bahan baku. Ya. Kuat di situ dulu, kemudian baru meningkat dan seterusnya. Ya, menarik ya. Artinya mungkin banyak teman-teman sobat UKM yang mencoba berlari terlalu kencang tanpa memperkuat fondasinya. Ya, pada akhirnya itu akan mengakibatkan penurunan yang cukup drastis ya, karena mungkin godaan ya, orientasi yang berbeda ya, lebih orientasi mungkin pada uang, materi daripada orientasi pada bagaimana mensukseskan usaha dan membuat usahanya berumur panjang. Ya, betul. Jadi salah satunya saya belajar dari pengalaman orang tua. Ya. Orang tua saya salah satu wirausaha yang begitu agresifnya. Jadi beliau kalau produksinya bulan ini 1 ton, bagaimana ke depan harus 5 ton. Yeah. Harus tiap bulan naik. Terus bagaimanapun caranya harus naik, walaupun kondisi pasar tidak menyesuaikan. Nah, di saya selalu mengambil keputusan dengan hitung-hitung kalkulasi yang jelas, Pak. Nah, makanya lebih bagus pelan-pelan, tapi pendapatannya pasti dibandingkan cepat. Turunnya pun cepat. Iya. Kira-kira gitu Pak. Ini sepertinya background studinya apa nih? Kok pakai kalkulator? Iya, kalkulasinya Pak ya, harus dihitung-hitung lah. Ya memang wirausaha pemula seperti saya, umur masih muda, jadi tidak perlu agresif sekali Pak. Jadi santai tapi pasti ambil keputusan. Cerita lulusan dari mana ini? Saya manajemen Pak. Manajemen? Ya, dulu D3-nya administrasi bisnis di LP3I. Oke. Kemudian S1 di manajemen Unmuha, Universitas Muhammadiyah Aceh. Ya. Baik, jadi tetap ada edukasinya. Ya, edukasi. Ya. Jadi ada proses belajar dari mungkin bukan saya nggak suka cerita kegagalan. Ya. Bahwa usaha nggak pernah gagal. Cuma belajar dari penurunan itu ya, mana yang memang harus kencang, mana yang harus ditahan. Ya. Jadi karena menyesuaikan dengan pengalaman hidup dan menyesuaikan dengan permasalahan apa yang kita sedang alami. Ya. Sobat UKM, ya kembali kita banyak belajar dari UKM yang sedang berusaha terus maju. Ya. Terakhir saya ingin bertanya,
mimpinya kemana? Mimpi saya mungkin ya bisa mirip seperti kacang Garuda, Pak. Ya. Kalau hari ini 3 ton, mungkin ke depan punya salah satunya bermanfaat dulu nih Pak kan, bermanfaat bagi orang lain. Bagaimanapun hari ini di Aceh angka pengangguran itu sangat tinggi Pak. Dan itu yang menjadi problem kita yang harus kita selesaikan. Nah mungkin nanti generasi saya lah yang akan menyelesaikan permasalahan itu Pak. Ya. Bisa menampung tenaga kerja yang banyak dan juga bisa menjadi perusahaan yang besar, tentunya di bisnis kacang. Ya. Insya Allah ke depan. Sobat UKM, ya saya selalu bicara dengan sobat UKM lainnya selalu merasa kecil. Ya. Niat teman-teman UKM ini luar biasa. Ya, sesuai hadis, ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi makhluk lainnya. Ya. Jadi bukan dipikirkan bagaimana cepat kaya, mendapatkan materi yang melebih, tapi juga dipikirkan bagaimana orang lain juga ya dapat bekerja sama untuk membangun bisnisnya. Ya, jadi mimpinya luar biasa, tinggal sobat UKM menyikapinya. Ya. Jangan lupa pesan saya, beli, Bela pakai, bangga. Nah, saya nggak mau mereka membela. Saya yakin UKM sudah cukup kuat. Iya. Tapi yang penting beli, ya, pakai dan bangga. Karena memang produk UKM kita ya tidak kalah hebat dengan produk pabrikan. Ya, karena semua mulai dari yang kecil, insya Allah jadi besar. Ya, patut kita contoh. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Mudazir, ya, Kacang Mangging, semoga sukses terus. Amin. Dengan selesai segmen ini, ya selesailah pembicaraan kita kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.